Halo, Sobat Cek Fakta. Perjalanan Timnas Putri U16 Indonesia di Piala AFF Putri U16 2025 sedang menjadi sorotan. Mimpi melaju ke final harus pupus setelah skuad Garuda Muda Putri kalah dari Australia dengan skor 0-3 di Stadion Manahan, Surakarta, Rabu 28 Agustus tahun 2025. Kekalahan ini memang menyakitkan, apalagi terjadi di hadapan publik sendiri. Namun, di balik hasil tersebut, ada banyak pelajaran penting yang bisa dipetik. Sang pelatih, Timo Schueneman, menegaskan bahwa faktor utama bukan hanya soal fisik, melainkan juga mental, pengalaman, serta disiplin taktis yang masih perlu diasah. Lalu, apa saja penyebab kekalahan tersebut? Bagaimana Timo dan para pemain menanggapi hasil ini? Dan seperti apa peluang Indonesia saat menghadapi Vietnam pada perebutan tempat ketiga? Mari kita bedah secara lengkap. Jalannya pertandingan. Tekanan Australia sejak peluit babak pertama berbunyi, Australia langsung tampil menekan. Postur tubuh yang lebih besar dan stamina yang kuat membuat mereka menguasai lini tengah dengan cukup dominan. Pada menit ke-22, kebuntuan pecah lewat gol Abis Kais Paket. Memasuki babak kedua, Indonesia berusaha keluar dari tekanan dengan beberapa upaya serangan balik. Namun, kualitas lini pertahanan Australia membuat peluang Indonesia tidak berkembang maksimal. Akhirnya, pada menit ke-59, Kapten tim Australia, Kaja Jugovic, menambah penderitaan Garuda Putri lewat gol ketiga. Skor 0-3 bertahan hingga peluit panjang berbunyi. Dengan hasil ini, Indonesia gagal melaju ke final dan harus puas berjuang untuk perebutan tempat ketiga menghadapi Vietnam. Analisis Timo Schueneman. Bukan hanya fisik, mental jadi faktor utama dalam konferensi pers usai laga. Timo Schueneman menekankan bahwa kekalahan timnya tidak hanya disebabkan faktor fisik atau postur tubuh lawan. Menurutnya, aspek mental dan kepercayaan diri masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi para pemain. Jadi, bukan hanya soal postur dan power, tapi juga confidence-nya. Confidence bermain dari kaki ke kaki, ujar Timo dikutip dari Bola Sport. Mantan pelatih Persema Malang sekaligus ayah dari pemain muda Brandon Schueneman ini menyoroti bagaimana anak asuhnya sering kali gugup saat memegang bola. Ketika berhasil merebut penguasaan bola, mereka terburu-buru mengoper sehingga kembali kehilangan penguasaan. Kita memang tertekan, tapi saat kita merebut bola, kita harus tenang. Saat kami merebut bola, akhirnya memberi pemain ke lawan. Pada saat kita merebut bola, kita harus tenang, tegasnya. Artinya, rasa percaya diri untuk bermain tenang di bawah tekanan lawan masih perlu ditingkatkan. Inilah yang menjadi pembeda besar antara Indonesia dan Australia. Masalah pengalaman dan disiplin taktis selain faktor mental. Timo juga menyinggung masalah pengalaman bertanding yang masih minim di kalangan pemain U16. Menurutnya, pengalaman dari turnamen dan training camp ke jangka panjang sangat penting untuk membentuk karakter serta ketahanan mental pemain muda. Itu semua datang dari pengalaman. Ya, dari pengalaman kompetisi, dari pengalaman dari pengalaman TC U16, nanti dia naik ke U20 dan sebagainya. Setiap game itu pembelajaran, jelas Timo. Ia juga menyoroti kelemahan dalam hal penugasan pemain. Beberapa kali, para pemain terlihat bingung siapa yang harus menjaga lawan, sehingga terjadi double marking di satu sisi dan meninggalkan ruang kosong di sisi lain. Jadi siapa jaga siapa itu yang akhirnya ada yang nggak terjaga, ada yang terjaga double, ungkapnya. Situasi seperti ini sangat dimanfaatkan oleh Australia yang bermain rapi, disiplin, dan penuh energi. Perbandingan dengan Singapura menariknya. Timo membandingkan kekalahan Indonesia dengan Singapura yang sebelumnya juga tumbang 0-3 dari Australia di fase grup. Menurutnya, pola kekalahan kedua tim hampir serupa. Baik Indonesia maupun Singapura mampu bertahan dengan cukup disiplin di awal, tetapi begitu mendapatkan bola, keduanya kesulitan menjaga penguasaan. Alhasil, peluang serangan balik yang seharusnya bisa dimanfaatkan justru berakhir dengan bola kembali ke kaki lawan. Analisis ini menunjukkan bahwa bukan hanya Indonesia yang masih kesulitan menghadapi Australia, tetapi juga negara-negara lain di kawasan ASEAN. Hal ini memperlihatkan jarak kualitas yang masih harus dikejar. Semangat bangkit,
Indonesia siap hadapi Vietnam meski gagal ke final. Perjalanan timnas putri U16 belum berakhir. Mereka masih memiliki satu laga penting, yakni perebutan tempat ketiga melawan Vietnam. Timo menegaskan timnya akan tampil lebih baik dan tidak ingin mengulang kesalahan yang sama. Kita akan bermain lebih bagus lagi untuk lawan Vietnam perebutan juara ketiga. Jadi saya harap lawan Vietnam tidak drop secara tenaga karena cuma harus main lagi hari Jumat, kata Timo. Pelatih berusia 50 tahun itu menilai peluang melawan Vietnam cukup seimbang. Intinya kita lawan Vietnam, Vietnam itu 50-50 sama kita. Udah di situ kita nggak bisa tuh ada alasan mereka lebih maju dari kita nggak, tambahnya. Suara pemain, komunikasi jadi kunci sementara itu, salah satu pemain timnas putri U16, Debbie Alvani Zanaya, menyatakan tekad untuk memperbaiki kesalahan saat menghadapi Vietnam. Menurutnya, Australia memang lawan yang sangat kuat sehingga Indonesia lebih banyak bertahan. Namun, ia melihat ada sisi positif dari permainan tim yang bisa ditingkatkan lagi. Australia memang tim kuat makanya kita lebih ke defense. Tapi kita sudah bagus dari sisi permainan juga lumayan ada penyerangan. Tapi untuk itu kita juga nanti akan bermain lebih bagus lagi untuk lawan Vietnam, kata Debbie. Debbie juga menekankan pentingnya komunikasi antar pemain agar tim lebih solid. Kita harus nguatin satu sama lain kayak ngeyakinin tim bareng-bareng. Juga komunikasi harus jalan dengan bagus untuk itu, tambahnya. Komentar ini menunjukkan bahwa para pemain muda Indonesia mulai menyadari bahwa sepak bola tidak hanya soal teknik, tetapi juga soal kerjasama dan saling percaya. Evaluasi. Apa yang bisa dipelajari timnas putri U16? Kekalahan dari Australia memberikan banyak catatan penting. Mental dan kepercayaan diri pemain harus lebih berani memegang bola, tidak terburu-buru, dan percaya diri menghadapi tekanan. Pengalaman kompetisi ajang internasional sangat penting bagi pembentukan mental bertanding. Semakin sering mereka bermain di level tinggi, semakin cepat mereka berkembang. Disiplin taktis penugasan pemain dan organisasi pertahanan harus diperbaiki agar tidak ada ruang kosong yang dimanfaatkan lawan. Komunikasi dan chemistry penting bagi para pemain untuk saling percaya, berkomunikasi aktif, dan membangun kekompakan di lapangan. Fisik dan stamina meski bukan faktor utama, penguatan fisik tetap penting agar tidak mudah kalah duel dengan lawan yang punya postur lebih besar. Jika hal-hal ini bisa ditingkatkan, timnas putri U16 Indonesia berpotensi berkembang menjadi tim yang lebih tangguh di masa depan. Harapan ke depan sepak bola putri di Indonesia memang masih dalam tahap pembangunan. Dibandingkan negara seperti Australia, Jepang, atau Korea Selatan, infrastruktur dan kompetisi usia muda masih terbatas. Namun, dengan adanya turnamen seperti Piala AFF U16, para pemain muda mendapatkan kesempatan berharga untuk mengasah kemampuan. Tim manajemen dan tim pelatih tentu punya pekerjaan rumah yang besar, tetapi perjalanan ini baru awal. Setiap kekalahan adalah pelajaran, dan setiap pertandingan adalah kesempatan untuk tumbuh. Sobat Cek Fakta, kekalahan 0-3 dari Australia memang menyakitkan, tapi justru dari sini kita bisa melihat betapa pentingnya mental, pengalaman, dan disiplin taktis dalam sepak bola modern. Timnas putri U16 Indonesia masih muda, masih belajar, dan masih punya banyak waktu untuk berkembang. Laga melawan Vietnam pada perebutan tempat ketiga akan menjadi ajang pembuktian. Apakah Garuda Muda bisa bangkit atau kembali terpuruk? Namun satu hal yang pasti, semangat mereka untuk terus belajar dan berjuang tidak boleh padam. Mari kita terus dukung perjuangan timnas putri U16 Indonesia, karena masa depan sepak bola putri ada di tangan mereka.